pagi hari ini kami datang dengan kerinduan. Kami datang Tuhan karena kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjumpa secara pribadi denganmu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami membawa korban syukur kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami pada pagi hari. Terimalah Tuhan korban syukur kami kepadamu pada pagi hari Bapa. Kami menaikkan dengan segenap hati kami. Kami bawa Tuhan segenap hati kami, segenap hidup kami ke dalam bait-Mu Tuhan, ke dalam suci-Mu Bapa, ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami, perbaharui setiap kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami boleh mengalami berjumpa secara roh dengan Engkau ya Bapa. Biarlah roh kami boleh terhubung dengan roh-Mu ya Bapa. Kasih-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih. Kami menaikkan syukur kami pada pagi hari, sorak-sorai kami bagi-Mu Tuhan pada pagi hari. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Mungkin tadi belum sempat salam kanan kirinya. Boleh kasih salam kanan kirinya. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia yang begitu baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, kedalam pelataran-Nya dengan hati bersukarasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia kehidupan. Kasih sorak-sorai. Tuhan, setia baik, bahwasanya kasih setianya kepada Tuhan, sebab Dia baik.
Syukur bagi Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan saudara buat Tuhan. Haleluya. Satu pujian lagi buat Allah kita. Oleh darah domba. Sekarang lagi buat Tuhan. Selamatkan kuasa. Biarlah pujian kita pagi hari ini boleh menjadi kuasa dalam hidup kita. Amin. Bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, oleh darah anak domba. Segala dosa kita telah ditebus, telah ditanggung oleh Yesus Tuhan kita. Sebentar kita masukkan hati kita, mari kita bersama hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, ini hati kami. Jadikan kami bencana yang indah di hadapan Tuhan.
Bentuklah kami Tuhan. Mereka bisa mengatakan mau seperti Yesus. Nama Sungguh Bapa,
pada pagi hari ini kami akan memuliakan nama-Mu. Aku rindu memuliakan nama-Mu Bapa. Dengan hati kami, dengan pikiran kami, dengan bibir lidah kami memuji nama-Mu, kami merenungkan firman-Mu, kami terus membuka hati untuk firman-Mu. Itulah Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami, di setiap saat, dimanapun kami berada. Dan pada pagi hari ini ya Abah, kami akan Tuhan ada bersama-sama di tempat ini, di rumah-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami Bapa, agar kami kudus di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami akan belajar untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus akan firman-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan yang senantiasa menyediakan tempat bagi kami untuk terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus membuka hati kami masing-masing. Dan Tuhan, Roh Kudus membuka pikiran kami. Dan terutama Roh Kudus menuntun hamba-Mu yang akan berbicara. Biar kuasa-Mu nyata Tuhan. Dan Kau yang Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami halaukan setiap kuasa roh jahat yang ada di dalam ruangan ini, dalam pikiran kami, dalam segala tingkah laku dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tangking, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan turun. Dan Tuhan, para malaikat-Mu ada di sekat-sekat tempat ini. Kami mengundang malaikat Tuhan ada di wilayah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih ya semua pemusik dan juga taburin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar untuk terus kita renungkan. Sampai di rumah kita akan merenungkan, benarkah firman Tuhan yang tadi kita dengar di gereja. Dan Tuhan akan terus bertambah, menambah dan menambah iman kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada menjelang Natal ini kita terus membenahi diri dengan membeli pakaian baru dan merancangkan masakan dan sebagainya, rekreasi kemana. Namun yang teristimewa, biar kita terus tumbuh, makin tumbuh seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus semakin besar di dalam Tuhan dan semakin bertambah-tambah, dan itulah kita juga ya. Pada pagi hari ini saya diberikan subtema yang percaya tidak binasa. Ya, yang percaya tidak binasa. Enak ya. Yang percaya tidak binasa. Enak sekali terdengar. Aduh, luar biasa. Kita ini anak Tuhan yang percaya saja tidak binasa. Ya, tetapi kita harus belajar terus apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, yang kita kendaki, yang dikehendaki manusia adalah asal saya percaya tidak binasa, Tuhan saya masuk surga. Ya kan? Itu kan pengennya manusia. Tapi ada hal yang harus kita lalui untuk sampai kepada surga. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Ya, kita sudah menjadi warga kerajaan Allah dengan senang hati. Tetapi ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita langsung ciut, kita langsung putus asa, kita langsung menjadi bukan memiliki iman sebagai anak kerajaan Allah, tetapi iman anak dunia yang seringkali merasakan sakit hati dan seringkali mudah untuk putus asa. Ya, mari pada pagi hari ini kita belajar terus semakin maju. Tadi sudah ditampilkan subtemanya adalah yang percaya tidak binasa, ya. Tapi ini masih koma terus ya. Biarkan subtemanya begitu, tetapi masih koma.
Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dimana sebelumnya dikatakan, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, mari kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di awal, di ayat yang 16, di awal kalimat dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Kasih Allah itu besar sekali akan dunia ini dengan seluruh isinya, termasuk kita. Ya, oleh karena itu kita harus yakin bahwa Allah mengasihi seluruh dunia dengan seluruh isinya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap ini kita gambarkan bahwa kenapa sih kok dikatakan Allah itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Kita akan nanti gambarkan bagaimana kalau kita setiap manusia kalau punya hasil karya, ya baik itu mungkin hasil karya di bidang seni, hasil karya di bidang elektronik dan sebagainya. Ya, saya ingat kalau cucu saya dia senang melukis. Ya, pada saat lukisannya dipamerkan, ada pameran, dia senang sekali. Ya, dia datang, dia senang sekali. Itu baru lukisan yang begitu sederhana, dan dia senang sekali. Cucu saya dulu yang laki-laki, dia katakan waktu kami ke Kalimantan, dia bilang, kakak, kita bikin pesawat terbang dari botol air minum yang kosong gitu ya. Kemudian mereka rakit. Dan mungkin ya waktu itu sederhana saja, tetapi itu hasil karya dia. Dia bawa sampai tidur. Ya, itulah manusia yang begitu senang melihat hasil karyanya berhasil. Ya, apalagi Tuhan. Tuhan itu membuat karya yang luar biasa. Kita akan lihat bagaimana penciptaan manusia, hari penciptaan selama 7 hari. Ya, kita perlu melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, menciptakan dunia dengan seluruh isinya. Ya, dikatakan bahwa hari pertama Allah menciptakan langit, bumi, siang dan malam, ya, baik itu terang gelap, siang dan malam. Ya. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang memisahkan air di atas dan di bawah. Hari ketiga Tuhan menciptakan tanah kering, benua dan pulau-pulau. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit. Ya. Kemudian hari kelima Tuhan menciptakan makhluk hidup di air dan di udara. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia dan semua makhluk hidup di atas tanah kering. Ya. Kemudian hari yang ketujuh istirahat. Tetapi semuanya Tuhan katakan apa? Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, semuanya itu baik karena Tuhan luar biasa dan dikatakan semua itu baik. Ya, kita lihat bagaimana keadaan manusia yang ada di Taman Eden. Siapa yang mau ada di Taman Eden, Bapak Ibu? Enak katanya, ya, enak sekali, damai, sejahtera, dan dia melihat segala pemandangan yang indah. Ada nggak yang mau sekarang ke Taman Eden? Ya. Tetapi pada saat Hawa
ya. Saat Hawa membuka celah dan bertukar pikiran dengan ular yang sudah dimasuki pikiran iblis. Saya pernah ikut Zoom, saya pernah katakan ada waktu cerita tentang Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Saya katakan, kan kalau di Taman Eden nggak ada iblis, kenapa kok bisa ular bisa dipakai iblis? Ya. Kata yang menyampaikan firman Tuhan kata bisa Bu, karena bukan iblisnya yang masuk tapi pikirannya, ya, pikirannya yang masuk dalam kita, ke dalam manusia. Oh ya, kalau begitu berarti kita harus waspada. Di gereja nggak ada iblis, nggak ada, sudah tanding dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi pikiran kita kalau tidak konsentrasi maka disitulah celahnya, ya itu. Jadi pada saat iblis masuk ke dalam pikiran ular dan ular berkata-kata kepada Hawa, dan saat itulah jatuh manusia yang pertama, kejatuhan daripada manusia yang pertama. Pada saat dia tahu bahwa ternyata dia telanjang, kemudian dia mengambil daun ara, ya, daun ara yang ada di depan ini, itu di sana besar-besar dan untuk membuat menutup tubuh mereka supaya mereka tidak malu dan Tuhan. Dan pada saat Tuhan katakan, apa sih? Kenapa kamu tahu kalau kamu telanjang? Ya, nah Tuhan tahu bahwa dia sudah makan buah. Dan Allah membuat bukan sesuatu hal yang biasa, tetapi Allah tahu dia harus mengampuni Adam dan Hawa sebelum diusir, ya. Karena dosa, dan dosa itu ada akibatnya. Memang dosa diampuni. Tuhan saat itu menyembelih menyembelih hewan, ya. Dan darahnya sudah darah pengampunan yang pertama kali dilakukan oleh Bapa di surga, memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa saat itu. Dan saat itulah kemudian baru kulitnya dipakai untuk Adam dan Hawa. Dan dosa adalah dosa, dosa ada akibatnya. Memang sudah diampuni oleh Tuhan, tapi tetap dia harus keluar dari Taman Eden. Nah, itu adalah dosa. Ya. Nah, dosa Hawa itu ada tiga hal, yaitu keinginan mata, keinginan hati, dan keangkuhan hidup. Ya. Bapak Ibu Saudara yang biasanya Bapak dan Ibu bareng-bareng ke mall, siapa yang lebih cepat keluar dari mall? Pasti siapa? Bapak-bapak. Ya. Karena bapak-bapak membeli apa yang diperlukan saja dan habis itu keluar, ya. Mungkin nonton paling lihat di elektronik itu. Tapi ibu-ibu sudah 1 jam masih ditunggu kok belum keluar. Ya. Di WA. Tunggu Pak, ini lagi ada promo, ada promo ini. Sayang udah ke mall jauh-jauh, ada promo, ya. Udah ditunggu lagi 1/2 jam sampai 2 jam, bahkan sampai 3 jam, ya. Baru keluar, ya. Sampai apalagi diskon banyak di sana sini, udah keluar, ya. Dari toko ini keluar masuk ke tempat lain yang ada tulisan diskon gitu, ya. Nah itu pasti terjadi, tapi itu juga saya lakukan dulu sebelum bertobat, Bapak Ibu-ibu, bukan ibu-ibu saja. Kalau ibu-ibu di sini sudah bertobat pasti tidak akan melakukan itu, ya. Saya dulu juga melakukan itu. Oleh karena itu kalau di Jogja ada satu toko katakan di sana dituliskan yang diinginkan, kemudian yang dilihat atau yang dibeli.
ternyata yang dibeli lebih banyak, ya. Tadinya yang direncanakan mau beli sepatu, mau Natal mau beli sepatu aja. Tapi begitu bawa uang, tapi ATM dibawa, ya. Ininya. Kemudian sampai di mall bukannya beli sepatu saja, tetapi dilihat ada 2 keranjang yang dibawa, ya, bukan sepatu saja tapi 2 tas yang dibawa. Nah itu, tapi puji Tuhan ibu-ibu di sini tidak ada yang dosa dari keinginan mata, ya, tetapi kita semua ibu-ibu sudah bertobat, ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ya. Kemudian ada anak Adam dan Hawa ini punya beberapa anak pinak beranak terus sampai pada masa Nuh, ya. Pada masa Nuh Tuhan juga melihat dosa yang dibuat oleh keturunan Adam dan Hawa ini sungguh sangat luar biasa, dan itu menyedihkan hati Tuhan, ya. Sehingga apa yang terjadi, Adam dan Hawa kemudian pada saat sampai Nuh, kemudian di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 demikian firman Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus, ya. Ada kalimat dikatakan bahwa kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh karena anugerah, ya, karena anugerah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena sampai kita merasa sampai kita merasa bahwa kita ini sudah berharga dan sebagainya. Menurut kita ini sudah paling baik di dunia. Itu pun tidak bisa dapat kita kita dapat penebusan melalui Kristus Yesus, ya. Jadi jangan dianggap diri kita ini mampu, kita bisa. Yang penting kita baik ke setiap orang. Yang penting kita terus baik kepada manusia, maka kita akan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus kita menerima anugerah. Tidak, itu tidak bisa, ya. Jelas-jelas tidak bisa. Karena Tuhan sudah berfirman dan dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi itu yang kita ingat, bahwa semua orang berbuat dosa. Oh, saya nggak pernah merampok, ya. Saya baik. Saya tiap Jumat ngasih makan orang. Saya setiap ada orang yang minta di jalanan, saya pasti kasih. Saya paling baik. Tidak ada. Itu tidak bisa, ya. Karena dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saya sudah percaya pada Tuhan Yesus. Saya sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah percaya, saya sudah dibaptis. Jadi saya masuk surga. Tidak bisa, ya. Karena bukan kekuatan itu. Bukan asal, oh saya percaya, pokoknya saya sudah dibaptis, masuk surga. Saat naik setelah dibaptis dan Tuhan panggil, itu bisa.
ya. Begitu masuk ke air sudah dibaptis, ya. Apalagi ada yang bilang kalau anak nakal 1/4 jam Bu, biar dosanya kabur katanya ya. Bukan, dan kemudian pada saat dia sudah dibaptis, kemudian dia naik sampai di atas, dia sedang membersihkan badan, langsung dipanggil Tuhan, yaitu anugerah bisa masuk bersama dengan Tuhan bersama. Itu Tuhan yang menjemput, maka bisa. Tetapi dalam perjalanan setelah dibaptis itu banyak hal, ya. Oleh karena itu kita tetap terus menurut apa kata Tuhan, ya. Nah, setelah sampai Nuh, saya melompati beberapa keturunan ya, supaya tidak stuck di situ. 14 keturunan dari Abraham sampai dengan Daud, ya. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Kemudian 14 keturunan dari pembuangan ke Babel itu sampai Kristus, ya. Jadi yang itu tidak kita bicarakan sampai pada Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, ingat ya. Yang berkata itu adalah malaikat Tuhan. Artinya apa? Yesus itu nama dari Bapa yang ada di dalam surga, bukan nama dari manusia. Bukan mamanya yang ngasih nama, bukan Yusuf yang ngasih nama, tapi Bapa yang ada di dalam surga memberikan nama. Dia katakan, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, sungguh luar biasa. Kalau kita yang memberi namakan orang tua kita, ya kan? Tapi Yesus itu adalah nama dari Bapanya sendiri yang ada di dalam surga. Ya, jadi nama Yesus dari Bapa melalui malaikat yang pada saat itu ada. Nah, sekarang apa sih tujuan daripada kelahiran Tuhan Yesus? Tujuan daripada kelahiran Tuhan Yesus adalah menyelamatkan orang berdosa. Ya. Kalau kita merasa berdosa, kita terus minta diselamatkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dimau oleh Tuhan, itulah menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua, membukakan jalan untuk kedamaian, kebahagiaan dan kemuliaan, ya. Membukakan jalan untuk kedamaian, kebahagiaan dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita merasakan saat ini kita ada damai sejahtera, itu karena Tuhan, ya. Ada kebahagiaan, itu karena Tuhan memberikan kebahagiaan. Itu biasa Tuhan. Dan kemuliaan, kalau Bapak Ibu Saudara merasakan, aduh saat ini seluruh kerja keras suamiku semakin hari semakin naik, kerja kerasku semakin hari semakin naik, dan Tuhan memuliakan kita dari nol sampai akhirnya menjadi berhasil. Kemuliaan itu dari Tuhan, ya, bukan usaha kita, tetap dari Tuhan. Yang ketiga yaitu memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, itu tugas tujuan kelahiran Tuhan Yesus, memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, itu. Mari kembali kepada tema yang percaya tidak binasa, ya. Tadi kita sudah melihat gambar bahwa Allah menjadikan dunia dan isinya, diawali dengan kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu karena gambar kita sudah melihat bagaimana penciptaan Tuhan begitu luar biasa menurut kita, dan Tuhan sendiri mengatakan semua baik, ya.
Ya, semua baik berarti itu sukacitanya Tuhan bisa melihat karyanya yang begitu luar biasa. Ya. Nah, dalam kasihnya itu ada pengampunan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi bukan sekedar yang percaya tidak binasa, tidak begitu saja. Masih banyak harus kita lakukan, yaitu dalam kasihnya ada pengampunan. Ya. Ada pengampuan dalam kasihnya itu, ada pengampunan, ada penerimaan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, itu. Jadi penerimaan, pengampunan, ada pengampunan. Oleh karena itu setiap saat kita masih terus meminta Tuhan mengkuduskan kita. Setelah kita meminta pengampunan, setiap saat kita meminta pengudusan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menerima itu semua. Dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tertulis, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ya, itu. Kalau demikian, maka siapa yang terlebih dahulu mengasihi kita? Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Kasih itu dikatakan inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi terlebih dahulu, tetapi Tuhanlah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana sih kalau begitu, apa respon kita? Apakah pada saat tenang saja, Allah sudah mengasihi aku terlebih dahulu, ya tenang, kita tenang aja? Tidak begitu, ya tetap kita harus merespon, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, pagi hari ini keras Bapak Ibu Saudara. Anak-anak, cucu-cucu oma yang Oma kasihi, kalau kalian mengatakan aku mengasihi papa, aku mengasihi mama, tetapi gak nurut sama orang tua, artinya apa? Itu pendusta katanya. Firman Tuhan, bukan oma yang bikin, ya. Pendusta dikatakan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau ibu, ya. Kalau ada ibu-ibu datang ke rumah kita, aku mengasihi engkau ibu, tapi hatinya benci, ya, itu bukan mengasihi, itu berbohong. Oleh karena itu pada pagi hari ini lepaskan benar-benar suami-suami yang katanya mengasihi waktu janji nikah, mengasihi engkau dalam keadaan sakit, sehat, susah, senang, mengasihi engkau untuk sampai maut memisahkan kita. Kenyataannya di tengah jalan si suami membenci istri, istri membenci suami, nggak ada di tempat ini. Ya, itu di luar sana banyak itu. Ya, sampai sederetan kampung dikasih tahu, istri saya begini. Ini cerita dari orang-orang yang belum mengenal, yang apa ya, pokoknya yang aja, ya, bukan yang sayang, tapi yang lupa bahwa Tuhan mengasihi dia
lebih dahulu. Ya. Bali nanti kasih dia, aduh ibu bagaimana saya mau mengasihi suami saya galaknya bukan main. Tetap firman Tuhan katakan, engkau harus mengasihi, engkau harus tunduk pada suami, mengasihi suami. Istri-istri dan suami-suami kasihilah istrimu, karena doa-doa istrimu yang akan didengar oleh Tuhan. Ya, benar Bapak Ibu Saudara, doa istrimu yang terus didengar oleh Tuhan. Makanya ketika kalau suaminya digondol wewe, kemudian wewe gombal, kemudian istrinya doa terus dan terus berdoa, ya, dia akan melihat bagaimana karya Tuhan ajaib dalam kehidupan mereka. Terus setia, tidak menikah lagi istrinya sampai puluhan tahun. Ternyata saat dia berdoa, suaminya datang hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Padahal pengusaha besar. Kalau pakai parfum dari sini, dari tempat ini pakai parfumnya di 5 kilo masih bau parfumnya, karena wanginya bukan main mahalnya. Ya. Nah itulah. Jadi kalau baik itu suaminya yang masih ada atau sudah ditinggal suami, lepaskan pengampunan, jangan disimpan terus, ya. Nah, karena kita sudah katakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tapi Tuhan akan lihat apa mengasihi aku. Kamu sama iparmu nggak ngomong, kamu sama mertua jahat, kamu sama sesamanya nggak baik. Tuhan akan katakan, Tuhan tahu kamu bohong, ya. Dan saya yakin tidak ada di tempat ini, karena saya tahu keluarga di tempat ini luar biasa. Semua mengasihi satu dengan yang lain, ya. Nah, itulah kasih yang diberikan oleh Tuhan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk kita ini dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua yaitu sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Bapak Ibu Saudara, mengapa sih Allah harus mengorbankan anaknya? Apakah tidak bisa? Dia udah ampuni aja terus, ampuni terus, ya. Nah, keenakan, ya. Manusia kalau diampuni sekali, besoknya berdosanya naik lagi tingkatnya, ya. Kemudian kalau sudah diampuni lagi, meningkat lagi, dosanya naik lagi, makin naik, dan akhirnya itulah namanya melawan Allah dan membangkitkan murkanya Allah. Oleh karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal, ya. Disitulah Tuhan memberikan anaknya yang tunggal supaya kita yang binasa boleh kembali memperoleh anugerah dari Tuhan, ya. Karena dosa kita telah melawan Allah dan membangkitkan murkanya. Oleh karena itu Allah memilih putranya yang tunggal dalam karya penebusan Yesus mati untuk menjadi pendamai antara manusia dan Allah Bapa, ya. Sehingga tirai itu terbelah dua. Yang tadinya kita tidak bisa muka dengan Bapa yang ada di dalam surga. Karena kasihnya Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik hidupnya buat umat manusia, buat kita semua, sehingga ada pendamaian antara manusia dengan Bapa, dan itu ditandai dengan tirainya yang terbelah, ya. Nah, yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan
memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu mengandung beberapa unsur utama, ya. Yaitu keyakinan yang kekal, yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang, ya. Jadi juru selamat umat manusia yang hilang. Jadi dulu kita ini orang terhilang. Dulu waktu saya masih belum dipanggil untuk menjadi anaknya, saat itu saya adalah orang terhilang, tidak mengenal Tuhan Yesus. Meskipun saya sekolah di SMP-nya Katolik, tetapi tidak ada. Malahan saya bilang kepada teman saya yang ikut katekisasi, jangan ikut, nanti kamu jadi Katolik. Ya waktu itu nggak ngerti, saya bilang begitu, teman saya mau. Tapi sekarang saya harus juga mencari jiwa buat Tuhan. Ya. Yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus, ya. Jadi ada persekutuan yang menyangkal diri, kita harus sangkal diri, ya, tidak ikut dunia, tetapi menyangkal diri untuk dapat benar-benar berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, persekutuan, ada persekutuan, harus ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, di dalam rumah, dimanapun di rumah harus ada mesbah keluarga, persekutuan dengan menyangkal diri dari kesibukan kita, dari waktu yang ada, ya, dari kecapean kita. Itu harus kita sangkal, kita harus benar-benar mengadakan persekutuan dan ketaatan kepada Kristus. Yang ketiga yaitu kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun kita hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di surga. Jadi kepercayaan penuh, kita percaya bahwa Tuhan itu menuntun kita. Maka terus peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus terus menuntun kita setiap hari, ya. Oleh karena itu doa bukan hanya di kamar terus diam saja habis itu nggak berdoa, tapi di dalam setiap langkah dimanapun kita berada, saat bukan hanya mau makan saja, tapi dimanapun kita berada, supaya kita terus tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang pernah dipegang terus lupa bawa segala, dihipnotis tuh. Nah, akhirnya apa? Uangnya dibawa dan sebagainya. Itu karena kita terus tidak ada hubungan. Terhubung dengan itu terus. Ya, itu. Yang keempat adalah binasa, merupakan kata yang sering dilupakan. Kata ini berarti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dan karenanya tidak dapat lagi menerima segala sesuatu yang baik. Ya, itu binasa. Nah, supaya tidak binasa, maka kita jangan terpisah tapi terhubung dengan Tuhan untuk selama-lamanya dan kasih-Nya tidak dapat lagi. Untuk kita dapat lagi, untuk kita menerima segala sesuatu, ya, jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Nah, sekarang kesimpulannya, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, maka yang pertama kita harus mengasihi saudara-saudara kita dengan tulus, ya. Yohanes mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mengasihi hanya dengan mulut saja, tetapi dengan tulus dalam perbuatan kita, ya. Tapi itu adalah kasih, bukan karena selang kita ngasih orang kemudian biar ada motivasi lagi supaya supaya kita bisa dapat berkat lagi, bukan itu, ya. Tetapi tetap
berkat dari Tuhan atau tidak, yang penting kita mengasihi saudara kita dengan tulus. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan lagi, di depan pintu ini ada tempat untuk menyampaikan kasih melalui itu. Gak usah banyak, misalnya ada recehan 1.000, ya, masukkan, ya, masukkan saja, nggak apa-apa. Nah di situ, karena di situ ada untuk dana bagi mereka yang memerlukan, dan juga ada dana untuk misi. Ya. Jadi nggak usah memikirkan, wah dana misi saya kasih, ngumpulin dulu deh saya 1 juta, tidak perlu. Ada 1.000 koin, masukkan, ada di tempat koin. Ya. Kalau lembaran taruh di ada lubangnya juga untuk lebaran. Itu ya tandanya kasih kita kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya kita mentaati perintah-perintahnya, ya. Jadi kita ini tidak akan binasa ketika kita juga mentaati perintah-perintahnya. Artinya menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Ya. Saya pernah khotbah di remaja, saya katakan jangan main HP. Ya, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, ya sudah, itu fokusnya. Jangan kemudian buka-buka WA lagi, ya. Bukan di sini, tapi saya nasihatin remaja, kalau di sini semua sudah tahu bahwa HP untuk buka firman Tuhan saja, ya, bukan untuk membalas WA, tapi untuk membuka firman Tuhan, ya. Jadi saya katakan, kemudian yang kedua di remaja saya katakan, kalau kalian menghormati Tuhan, kamu ke gereja jangan pakai celana panjang yang sobek-sobek, mahal memang, ya. Celana yang sobek-sobek itu mahal, tetapi jangan. Ya, saya katakan ke remaja. Ya, karena apa? Kita menghormati, bukan asal kita main pakai aja nggak apa-apa. Kalau ke gereja tidak, ya itu. Ya. Nah, kemudian menurut perintah Tuhan, apa sih perintah Tuhan? Tadi menempatkan Tuhan sebagai prioritas, ya. Nah, sekarang banyak hal yang perlu kita pahami tentang menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Tapi 2 hal itu saja, pasti tahu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh lagi menuruti perintah Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Kemudian yang contoh yang lain yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan, dan yang terakhir yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Nah, mari pada pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapa yang pada pagi hari ini masih ada di dalam hatinya ada kekesalan, ada akar kepahitan, atau ada hal-hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, biarlah kita serahkan itu semua dalam tangan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi alat yang tidak berguna, dan kita pun tidak melakukan yang terbaik. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali agar kami terus Tuhan ada memprioritaskan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami benar-benar Tuhan memperbaiki hidup kami. Kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami Bapa. Kalau ada hati-hati yang masih pada saat ini menyimpan kepahitan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau melihat dan Engkau mau mengambil setiap akar-akar kepahitan itu, sehingga Tuhan yang berkuasa terus membuat kami ada damai sejahtera. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menyambut roti dan anggur yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini sebagai persekutuan antara kami pribadi lepas pribadi dengan Bapa kami yang ada di dalam surga, dan antara kami pribadi lepas pribadi dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman, bahkan seluruh isi rumah tangga kami masing-masing. Itulah tujuan Tuhan memberikan tubuh dan darah yang telah dipecahkan bagi kita. Mari Bapa, Engkau urapi kami semua, urapi Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan saat ini, biar mereka melepaskan pengampunan dosa kepada satu dengan yang lain. Dan Tuhan, Engkau urapi juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani, membawakan roti dan anggur untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami serahkan Tuhan roti dan anggur ini Bapa. Mari Bapa, urapan-Mu atas roti dan anggur ini ya Tuhan. Sehingga pada saat kami makan roti dan anggur ini, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan hadir di dalam hidup kami masing-masing. Kami merasakan Tuhan ada satu kemenangan yang indah dari Tuhan sendiri melalui perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kau menderita dan tidak
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah semua sudah mendapatkan? Kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan membacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Pribadi lepas pribadi katakan dari mulut kita masing-masing. Betapa besar kasih Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan. Tuhan sudah mengampuni, akan merelakan tubuhnya untuk kita, dengan menahan kesakitan pada saat dia didera, saat dia dicambuk. Katakanlah pada pagi hari ini ucapan syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Irapase. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Darahmu mengalir. Darahmu mengalir dari Golgota. Mengalir, terus mengalir, membasahi kita semua. Tuhan membersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Pengampunan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk terima kasih Tuhan untuk perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira papa kasih kira nakara patusu. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan. Yang ada kepahitan Tuhan sudah angkat dan mengalir. Luka-luka itu Tuhan Engkau balut. Engkau membalut luka-luka yang tajam, luka-luka yang paling dalam Tuhan balut. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang saat ini mengalami satu hal, mungkin usahanya belum nampak maju, namun Tuhan terus saat ini memberikan, mengangkat mereka sehingga apa yang dikerjakan berhasil. Tuhan terus mengangkat dan terus memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka yang berusaha. Dan Tuhan, Engkau melihat karya-karya Tuhan itu indah, semuanya baik di mata Tuhan, karena mereka melakukan dengan hati mereka. Mereka melakukan dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang melihat itu, dan Tuhan terus menuntunnya, mengangkatnya terus. Yang tadinya hanya
buka satu toko, maka terus naik dan naik, bertambah dan bertambah. Tahun-tahun depan ini Tuhan akan menambahkan. Engkau harus terus Tuhan kuat, dan engkau harus mencari, memiliki hikmat dari Tuhan untuk mencari tenaga-tenaga yang benar-benar jujur, yang takut Tuhan. Tuhan mau usaha akan berhasil, bertambah dan bertambah. Oleh karena itu, pakai melalui usaha itu, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan terus dimuliakan, nama Tuhan terus dikabarkan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Mereka yang bekerja terus naik dan naik tingkatnya, jabatannya, terus Tuhan Engkau tuntun, dan terus Tuhan Engkau angkat, terus tuntun Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap saat, sehingga orang yang tadinya tidak mengerti saat ini mengerti. Maka pakai yang terus terbaik untuk orang tersebut, untuk umat-Mu yang ada di Theopila ini. Dan mereka Tuhan melihat karya Tuhan melalui anak-anak-Mu yang ada di Theopila, dan mereka dapat naik jenjang karir mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus menguasai. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.